Halo guys, ketemu lagi bersama saya. Saya akan membahas tentang salah satu cerita dari seorang marinir United States. Ya, jadi buat kalian yang membenci negara Amerika dan melihat video ini, segera ditutup. Jadi hari ini kita akan menceritakan lagi tentang salah satu kisah marinir dari negara terfreedom dan terpreman dan lebih preman. Siapa lagi kalau bukan paman kita ya, paman tercinta, paman Sam. Kalau mau minta oil ke dia, wah jangan harap guys, nanti kita diajar-ajar sampai babak belur ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang salah satu cerita marinir saat perang dunia kedua. Jadi kalian yang membenci negara United States ini, jadi kalian ini sebenarnya orang Jepang apa orang Indonesia? Kalau sampai Hiroshima Nagasaki tidak dibom, maka kemungkinan blok poros akan menguasai dunia. Indonesia tak akan pernah merdeka. Gadget seperti ini juga nggak akan ada sampai sekarang. Jadi kalian berterima kasihlah sedikit kepada negara adidaya satu ini ya. Kalau kalian nggak berterima kasih, gue jamin deh kalian ini impostor atau semacamnya. Dasar netizen zaman sekarang. Propaganda komunis. Bego emangnya. Warga plus 62 juga jangan terpengaruh ya. Gue akan menceritakan salah satu kisah dari marinir Angkatan Laut United States yang saat itu bertempur di Biak. Ya, ceritainnya, saya akan merahasiakan namanya, sama seperti saya merahasiakan nama saya. Tentu saja, nama saya ada dua, namun nama asli saya hanya satu. Nama samaran gue ada dua, ada Yoel dan ada Michael. Aku akan membahas tentang sebuah cerita. Cerita yang akan membuat dan akan merubah pandangan kalian terhadap orang-orang barat. Pada 1943, saat itu MacArthur mencapai Pulau Biak, di mana sebelum menginvasi Pulau Biak, mereka terlebih dahulu menugaskan pesawat-pesawat pengintai untuk mencari tahu pulau ini dipertahankan berapa serdadu yang mereka ingin mencari tahu, berapa serdadu yang mempertahankan pulau ini. Lalu pesawat mata-mata Sky Trooper C-47 Sky Trooper memberikan jawaban. Ada 3.000 serdadu. Namun dugaan mereka salah besar, karena yang mempertahankan adalah 30.000, bukan 3.000. Tolong dibedakan sedikit Supri ya. Jadi 30.000, jadi mereka tidak tahu kalau Pulau Biak itu dipertahankan dengan 30.000 tentara serdadu. Namun ajaibnya negara ini tidak pernah kalah dalam pertempuran manapun kecuali Chichijima. Jadi tentu saja pulau ini untuk mengatasi hal itu, dari markas pusat yang berada di California serta hampir di seluruh United States mengirimkan supply. Maaf guys. Woi, tetangga di sebelah kalau bikin pesta diam sedikit dong. Gimana sih? Mau menceritakan juga, mau ada momen-momen tegangnya ya ini. Anjir dan headset. Oke, gua matiin dulu guys headset. Meresahkan ya. Oke. Kang Nai di pantai mangai di pantai jongoni katumong. Jadi saya akan menceritakan sedikit. Saya akan menceritakan semua sedikit sih. Maaf guys, maaf. Nah, oke. Sampai di mana kita tadi? Oh, ya. Saat itu MacArthur pun mengirimkan 12.000 tentara, mengirimkan 12.000 prajurit
setelah 12.000 prajurit, 12 tank Sherman, 3 tank kelas ringan Stuart, dan 1 tank kelas berat Pershing. Gua nggak tahu kalau Pershing ini pernah juga dipakai di Samudra Pasifik atau enggak. Namun yang jelas katanya ada tank berat yang dikirim. Namun itu nggak tahu tank beratnya apa. Serta untuk menunjang kebutuhan pasukan dan agar pasukan gak loyo dan juga nggak mati saat bertempur, gak laparan gitu. 24.000 ton supply dikirim, termasuk peluru tank, amunisi, kain basah, air minum, dan air untuk kebutuhan lain, supply, makanan, dan kue Black Forest tentunya saja. Anjir dah. Karena kita semua tahu suplai negara adidaya nomor 1 ini pada Perang Dunia Kedua bahkan perang seterusnya tidak akan pernah terputus. Itu yang membuat Soviet gagal menginvasinya atau gagal mengalahkannya. Jadi tentu saja kita kalau ingin melawan United States mau pakai bambu runcing apapun apa segala, namun kalau suplainya nggak pernah terputus, wah bisa-bisa kita kalah dalam 1 hari ya. Buat kita kayak John Rambo ya kan, mau sampai kapanpun suplainya tak terputus, wah bisa-bisa John Rambo kalah secara perlahan-lahan ya kan. Baru kali ini warga Prancis melihat tank Jepang berada di sini ya. Jadi kita lanjut ya. Kemudian dan datanglah kisah ini dari seorang tentara. Kita sebut saja namanya Scott. Scott ini bukan M8 Scott ya, itu beda lagi. Itu meriam jenis Kubateng yang digunakan pada LVT. Oke, kita lanjut. Scott ditugaskan sebagai Kopral bintang 1. Kasihan lu. Scott kemudian menceritakan kisah ini kepada semua orang, dan saya menceritakannya ini kepada kalian agar kalian lebih tahu anak sejarah. Oke, kita lanjut. Scott saat itu ditugaskan di landing boat nomor 4. Di mana ada 12 landing boat. Di mana ada 200 landing boat yang diturunkan. Saat itu Scott bersama timnya diturunkan di area hutan bersama dengan 1 tank Sherman dan juga 1 tank kelas ringan. Mereka semua diturunkan di lokasi random. Lalu Scott pun mengatakan, tunggu. Salah cerita. Maaf guys. Dimana Scott, gua baca dulu. Oh ya, di mana Scott bersama pasukannya, di mana Scott bersama pasukannya dilengkapi, di mana mereka ini sekitaran 20 orang. 2 lainnya adalah pemegang senapan mesin. 3 adalah dokter pemberi medkit. Sisanya adalah prajurit. Dan mereka juga dilengkapi dengan beberapa squad mortar. Mereka juga dilengkapi dengan beberapa senjata mortir, bazooka, dan peluru senapan mesin. 1 half track senapan mesin, 1 tank Sherman, dan 1 tank kelas ringan Stuart. Saat itu mereka diturunkan di dekat lapangan bandara Franz Kaisiepo di Biak. Saat mereka didaratkan, mereka tak mendapatkan perlawanan apa-apa. Namun saat mendekati lapangan terbang udara Franz Kaisiepo, maaf bagi namanya yang bapaknya namanya Franz, mohon sekali lagi ya maaf. Saat mereka didaratkan,
Tak ada perlawanan apa-apa dari tentara Jepang. Namun saat mencapai bandara, tiba-tiba satu persatu mereka tewas. Ternyata tentara Jepang telah menyiapkan jebakan untuk mereka. Karena Jepang tahu betul jika mereka tak menggunakan taktik gerilya, mereka akan kalah dengan mudah. Seperti pada pertempuran-pertempuran lain. Jepang kala itu menyiapkan banyak sekali jebakan mematikan bagi tentara Jepang, bagi tentara sekutu, bagi tentara negara Paman Sam yang mendarat di pulau itu. Serangan kejutan Jepang terus dilakukan. Oh ya, belum sampai di situ. Kemudian Scott pun bersama satu temannya yang bernama Ryan, sebut saja Ryan. Ryan bersama Scott ini sudah temenan dari awal-awal, katanya dari sekolah dasar. Lalu Scott dan Ryan pun mencari titik di mana katanya mereka menghadapi bunker bersenjatakan senapan mesin kelas berat dan juga sebuah tank tipe 95 Hago. Di mana saat itu situasi bandara sangatlah kacau. Di mana lapangan udara terbang itu dipenuhi dengan bangkai pesawat, mayat-mayat tentara Paman Sam yang mati satu persatu, serta kawat-kawat berduri, tank yang terjebak di parit, dan ada yang meledak karena ranjau dan juga tembakan senjata anti-tank tentara Jepang yang membuat perang semakin seru. Ditambah lagi, tentara Jepang tahu cara menyembunyikan diri. Mereka orang Asia, kecil, gesit, dan dapat diandalkan. Makanya orang-orang bule yang awam baru pertama kali datang ke pulau ini langsung pangaplongo dibuatnya. Singkat cerita, saat itu karena ada bantuan dari kapal perang dan juga pesawat tempur, pada akhirnya pertempuran yang panjang itu pada akhirnya bisa selesai. Lapangan udara terbang Franz Kaisiepo saat itu berhasil direbut. Tentara-tentara yang terjebak di parit dan jebakan kawat berduri segera dibebaskan oleh traktor-traktor amfibi, ya, atau landing vehicle boat yang bisa mengangkut mobil jeep dan tank kelas medium, dan juga dapat menjadi sebagai jembatan bagi penyeberangan tentara-tentara dan pasukan. Saat itu mereka pun menemukan gua yang mengarah ke lapangan terbang Franz Kaisiepo. Gua-gua tersebut berisikan amunisi dan juga perbekalan tentara Jepang yang tertinggal saat mereka kabur dan menyiapkan pertahanan berikutnya. Saat mereka pun mencapai area hutan, tiba-tiba dua pesawat tentara Jepang langsung menembaki mereka. Dua orang dari mereka tewas. Satu dari penembak senapan mesin, dan satu lagi adalah dokter atau si pemberi medkit. Karena tentara Jepang sudah hafal hutan ini, jadi mereka bisa menyerang dari berbagai arah. Karena tentara Jepang adalah orang yang pandai dalam menyembunyikan peralatan militer mereka. Mortir dan meriam disembunyikan dengan baik. Karena kita orang Asia, bukan bule. Karena bule baring. Oke, kita lanjut. Kemudian tentara Jepang pun menyerang dengan sangat gesit, senyap, dan lincah.
Bahkan suara jejak kaki mereka tak terdengar sedikit pun, atau hampir tak terdengar sedikit pun, kata Scott saat itu. Scott pun memerintahkan babunya yang tersisa ini untuk mencari titik di mana tentara Jepang bersembunyi. Namun saat mencari titik tentara Jepang dan malah terus berjalan ke dalam hutan, tiba-tiba mereka langsung disambut oleh tembakan yang seketika itu membuat tank Sherman mereka hancur dan gosong begitu saja. Ternyata itu adalah serangan dari 2 tank Chiha yang mendekat. Kemudian tank tersebut langsung saja kabur. Namun mereka langsung menghancurkan salah satu dari tank tersebut. Saat itu Jenderal MacArthur pun menelpon dari kapal perang. Dia mempercayakan Scott sebagai seorang kopral yang dia tugaskan di sana. Karena katanya kopral lain sedang sibuk mencari target korban atau mencari lootingan. Saat itu Scott ditelepon langsung oleh Jenderal MacArthur. Katanya mereka akan melaksanakan bombardir dari laut. Untuk membuat pekerjaan tentara-tentara menjadi mudah. Saat itu MacArthur bersama pelaut-pelaut Australia langsung saja membombardir pantai Biak dan gunung, hutan, bahkan pedesaan. Karena angkatan laut Australia di zaman Perang Dunia Kedua, tembakan angkatan laut Australia selalu meleset. Makanya Australia harus belajar dari sepuh. Iya, kapal perang United States. Tentara Paman Sam pun satu persatu mulai mencapai desa yang dituju. Saat itu mereka harus mengamankan banyak desa. Karena jika mereka terlambat mengamankan desa, maka itu berarti operasi mereka untuk merebut Biak akan gagal. Lalu kemudian pada bulan September, tentara-tentara marinir pun sudah mulai hafal dengan pergerakan tentara Jepang dan bagaimana medan hutan ini. Dan bagaimana medan hutan di pulau itu. Namun yang menjadi masalahnya adalah tentara Jepang selalu tahu di mana lokasi bahkan mereka bersembunyi. Selain bersembunyi, tentara Jepang pada tank medium mereka juga menggunakan peluru peledak berkekuatan besar. Itulah yang membuat tank mereka selalu rusak atau bahkan hancur. Seperti tank milik Scott yang hancur. Mereka pun harus cepatnya mencapai markas besar tentara Jepang yang telah diketahui berkat pesawat mata-mata yang dikirim MacArthur. Langsung saja Angkatan Laut Australia dan Paman Sam menembakkan banyak sekali peluru-peluru kapal perang yang membuat sebagian markas Jepang rusak parah. Bukan rusak parah sih, hancur dan terbakar. Mereka pun kemudian mencapai perkotaan. Di perkotaan mereka harus menghadapi banyak sekali tentara Jepang yang mengamuk. Dengan menusukkan bayonet dan berteriak banzai, tentara-tentara Paman Sam semakin dibuat ketakutan. Karena tentara Jepang ini berani mati hanya untuk melawan mereka. Respect banget sih gue guys sama negara-negaranya wibu dan juga kaum anime. Namun masalah tersebut dapat diatasi oleh marinir United States. Karena marinir Angkatan Laut Paman Sam memiliki kekuatan
memiliki kekuatan ajaib di mana mereka bisa di mana hanya ada 3 orang marinir bisa melawan ribuan tentara Jepang. Dan itu dikarenakan mereka punya kekuatan perisai tak terlihat. Ya sama seperti di pertempuran lainnya. Cuman bedanya ini mereka berhasil dibuat ketar-ketir dan juga dibuat ketakutan. Kemudian markas besar berada di tengah-tengah Pulau Biak. Setelah berada di tengah-tengah Pulau Biak, markas besar Jepang pun telah terkepung. Karena markas tentara Jepang telah dikepung, maka saat itu yang mempertahankan pulau ini, yang memimpin operasi mempertahankan pulau ini adalah Kolonel Uzume. Ya, Kolonel Uzume adalah salah satu kolonel yang ditugaskan Jepang untuk mempertahankan pulau ini bersama serdadu-serdadu yang lain. Saat itu, Kolonel Uzume sedang berada di dalam bunker bawah tanah, di mana markas elit Jepang ini dilengkapi dengan penjagaan 5 tank tentara Jepang, 3 tank kelas ringan, senapan mesin berat, ribuan tentara siap mati, 2 pesawat terbang tersisa, dan tentu saja suplai yang seperti tak ada habisnya dikirimkan oleh Kekaisaran Jepang setiap bulan. Dan operasi pertahanan terakhir ini adalah operasi pertahanan yang menentukan nasib pulau ini jatuh kepada tangan siapa. Kalau operasi pertahanan ini berhasil dan mereka bisa memukul mundur kembali marinir United States sampai ke pantai, maka mereka dianggap berhasil. Sementara jika mereka gagal, maka mereka semua akan memilih opsi ya. Sebagian dari mereka akan betul sekali bagi kalian anak sejarah yang tahu. Ya, tentara Jepang akan harakiri karena dianggap sudah gagal dan mempermalukan kekaisaran. Ya, orang tersebut layak mati. Layak ya, bunuh diri. Oke, kita lanjut. Setelah beberapa jam mempersiapkan persenjataan, pada akhirnya serangan pun tiba. Tank Sherman Paman Sam pun kemudian pada saat itu memimpin di barisan depan, menghancurkan karung-karung pertahanan serta benteng tentara Jepang yang dihancurkan dengan mudah. Lalu disusul dengan tembakan senapan mesin, lalu juga disusul dengan tembakan artileri dari kapal perang yang membuat suasana semakin mencekam bagi tentara Jepang. Baru kali ini tentara Jepang mendapat serangan bertubi-tubi dari AS yang membuat kala itu pusat Pulau Biak dijuluki sebagai neraka. Karena tentara AS bukan hanya membawa bayonet, tank, dan juga sekaligus ultimate senapan mesin serta suplai tak ada habis-habisnya. Tentara AS juga membawa Iya, bagi kalian kelahiran Biak 1970-an dan tahu sejarah Pulau Biak, maka berarti kalian itu pintar ya. Ya, tentara AS menggunakan flamethrower atau tower penyembur api. Ya, tower ini saat itu kata Scott tidak hanya digunakan oleh tentara, namun juga digunakan oleh kru tank, disemburkan dari senjata kubah tank, dan bahkan pesawat juga pun menggunakannya. Ya, sama-sama sama-sama sesat. Mau itu angkatan udara, angkatan laut, atau angkatan darat, sama-sama tiga-tiganya ikut sesat. Jadi nada We Are to Change the World. Wordnya Michael Jackson, jir.
Jadi lagu We Are To Change, We Are To Hear Change a World. Bagaimana sih itu bacanya? Itu tadi We Are To Change the World. Terserah lu dah. Jadi itulah guys. Karena pada saat itu karena pada saat itu tentara Jepang juga, anjir. Woi, diam dikit napas lo. Oke. Gue mau membahas bagaimana nih, Cuk. Oke, fokus. Nah, oke. Kemudian bukan hanya itu. Tentara-tentara bengong, bahkan dokter sekalipun hingga kopral yang nggak tahu megang senjata juga ikut sesat dengan cara mengikuti tren pembakaran, dengan cara mengikuti tren bakar-bakar ala Paman Sam ya. Bakar-bakar orang ini yang ada. Nyawa taruhan. Ternyata terjadi tentara Jepang di Pasifik 1940 sampai 1945 itu. Betul sekali Abang Tower ini ngelek. Ya, apa kamu bilang tadi? Ya, betul sekali. Nyawa taruhan. Nyawa taruhan. Begitu. Dan markas besar Jepang pun saat itu menjadi kacau balau. Mayat bertebaran di mana-mana. Dan kemudian tentara Jepang pun pada saat itu kemudian berlindung ke dalam gua agar tidak dibantai oleh tentara sekutu. Kemudian apa yang mereka lakukan di dalam gua itu bukan mesum lah, bukan. Tapi mereka mengeluarkan samurai atau bayonet mereka. Dan mereka menusukkannya ke perut mereka. Anjir. Udah mau habis baterai, Cok. Maaf ya. Ya, mereka menusukkannya itu ke perut mereka yang membuat mereka seketika tewas atau KO di sana ya. Dan tentara marinir Paman Sam yang menemukan lokasi gua mereka bersembunyi segera melemparkan granat, segera melemparkan granat. Dan yang keluar dari dalam sana pun ikut dibakar, ditembak dan ditusuk hingga mati. Kata Scott. Scott juga ikut membunuh pada saat itu. Dia menggunakan flamethrower granat dan juga senapan mesin Browning dari tinggalan dari kawannya yang sudah mati. Kemudian dalam operasi penaklukan markas Biak ini kurang lebih 500 tentara AS itu 20 tentara AS meninggal. Lalu sisanya lagi mati karena penyakit tropis atau karena mungkin nyamuk Aedes aegypti lah pada saat itu. Selain itu juga guys, 5 tentara dinyatakan hilang. 5 tentara AS dinyatakan hilang dan masih menjadi misteri mereka hilang entah kemana. Ya, sementara di pihak Jepang, lebih rugi dong. Karena tank mereka banyak yang dihancurkan. Selain tank mereka yang dihancurkan, bukan hanya itu juga, tapi peralatan militer mereka gosong dibuatnya ya, karena dibakar dengan flamethrower. Selain dibakar dengan flamethrower, ya, kolonel yang mempertahankan pulau ini, Kolonel Uzume itu tewas karena bunuh diri. Bukan karena bunuh diri sih, tapi saat tentara-tentara Paman Sam mendekat dan masuk ke dalam markas, Kolonel Uzume bersama pasukan yang tersisa berjuang sampai diberondong oleh peluru dan juga diberondong oleh peluru tank. Dan mereka tewas seketika. Jadi pertempuran Biak ini lebih dikenal sebagai neraka darah ya, karena ada api, ada darah, ada
potongan tubuh habis ledakan ya kan itu. Ngeri-ngeri sedap. Coba kalian cari saja itu fotonya di Google. Kalian lihat foto itunya di Google karena ada banyak sekali tentara-tentara ya, karena ada kameramen tentara yang motret itu. Itu creepy sekali ya guys. Melihat kepala terpisah dari tubuh ya kan, tangan juga creepy sedap, mata keluar, usus apa itu ya, usus itu ya. Lalu sampai ada mayatnya dibakar, ini mayatnya gosong guys, gosong, mengerikan, dan bahkan lebih mengerikan itu ya. Serem sekali ya guys, jadi nggak bisa tidur ya kan. Oke, daripada gue menceritakan foto-foto horor ini, mending kalau kalian suka kayak gitu lihat aja di Google, nanti kalian tahu lah bagaimana keadaan biaknya. Kurang lebih seperti itulah kata cerita Scott. Jadi sekian dulu guys untuk video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.